Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Guntur MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitek Komputer. Izinkan kami mempresentasikan penjelasan dari software dan hardware. Nah, di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Andre Susilo, Febri Koonita, Romasta Sinaga yaitu saya sendiri, Muhammad Pito Firdaus. Nah, di sini saya mengambil materinya yaitu software sistem operasi. Nah, sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang dapat melakukan tugas, mengontrol, dan mengatur perangkat keras, sekaligus operasi dasar pada sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Sistem operasi juga adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan di atas sistem operasi, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software tersebut. Nah, layanan inti ini adalah untuk mengakses ke manajemen memori, scheduling task, dan antar muka user gitu. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan kernel. Nah, masuk ke contoh software sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows. Nah, Windows ini merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Nah, yang kedua itu ada Unix. Nah, Unix ini adalah sistem yang eksistensinya penting untuk dunia teknologi, terutama untuk Linux. Nah, keberadaan Linux begitu penting. Kalau saat ini Unix berhenti, dampaknya adalah itu akses internet mati. Yang kedua itu panggilan telepon tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, transaksi yang berhubung secara elektronik tumbuh total. Nah, ada dua masalah Unix saat ini, yaitu keterbatasan memori. Yang kedua, keterbatasan perintah. Nah, masalah ini timbul karena satu hal, Unix dibuat dengan bahasa mesin pada tahun 1973. Nah, masalah ini dipecahkan dengan cara recoding atau merombak seluruh sistem Unix menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, yang ketiga itu masuknya GNU atau Linux nih. Linux merupakan sebuah nama sistem operasi berbasis Unix yang didistribusikan kepada publik yang memiliki GNI atau General Public License (GPL) secara gratis. Nah, yang berarti jika Linux dibagikan dengan source kodenya. Akses ke kode sumber memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sistem operasi ini yang kemudian dapat digunakan kembali dan distribusikan secara bebas. Nah, fungsi Linux ini ada multitasking, multiprogramming, multiprocessing, dan time sharing. Yang selanjutnya itu masuk ke Solaris. Solaris ini merupakan nama dari salah satu sistem operasi yang dijalankan pada perangkat keras dengan spesifikasi 64 bit, 86 bit, dan SPARC. Solaris menjadi salah satu sistem operasi yang bisa diakses dan diperoleh secara bebas. Dengan kata lain, Solaris merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Nah, dari contoh-contoh software sistem operasi ini, yaitu mempunyai cara kerja. Yang pertama, melakukan manajemen proses. Nah, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan, dan lain sebagainya. Dan memiliki cara kerja yang kedua, sistem operasi hanya bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah diterima, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software. Yang keempat, hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Nah, selanjutnya masuk ke hardware input. Nah, input atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio.
Perangkat masukan juga adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung itu perangkat yang menggunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator. Terus, sehingga resiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil dan waktu memasukkannya pun relatif lebih cepat. Nah, contoh dari hardware input ini ada keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, trackball, pen, mikrofon, scanner web, dan lain sebagainya. Nah, ini nih contoh hardware input. Yang pertama tuh keyboard. Nah, keyboard ini terdiri dari tombol-tombol yang difungsikan untuk memasukkan perintah ke dalam sistem komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse ini berbentuknya mirip seperti tikus ya. Nah, berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Yang ketiga touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Yang keempat itu ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks kemudian menyimpan ke dalam memori komputer. Nah, dari contoh hardware dan pengertian hardware input, mereka juga berfungsi yaitu memberi output, menerima input, menyimpan informasi dan data, mengelola informasi dan data. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu Andre Susilo. Dari saya sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang hardware output atau bisa disebut dengan perangkat keras output. Nah, perangkat output ini adalah perangkat keluaran yang artinya mengeluarkan data dari komputer seperti monitor, proyektor, mengeluarkan video atau gambar, printer mengeluarkan data ke media kertas, dan headset mengeluarkan suara. Contoh lainnya di sini yaitu VGA. VGA merupakan singkatan dari Video Graphic Accelerator yang berfungsi mengelola data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Driver grafis atau VGA mendengarkan instruksi baik dari OS atau dari aplikasi. Kemudian mengambil data digital yang diperlukan dan mengubahnya menjadi format yang dimengerti oleh kartu grafis. Setelah disalurkan ke kartu grafis, data akan dikirim ke memori kartu grafis sebagai penyimpanan sementara. Kemudian GPU akan mengambil data digital tersebut dan mengubahnya menjadi pixel. Pada titik ini, pixel belum siap untuk ditampilkan di layar. Pixel tersebut akan dikirim kembali ke video RAM untuk penyimpanan. VRAM terhubung langsung ke digital to analog converter atau DAC. Konverter ini juga biasa disebut RAM DAC yang bertugas menerjemahkan gambar menjadi sinyal analog sehingga dapat digunakan oleh monitor. Selanjutnya, RAM DAC mengirimkan gambar akhir ke monitor melalui kabel. Lalu selanjutnya, software pemrograman atau disebut juga perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebak software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misal saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Contohnya Java. Java adalah sebuah bahasa pemrograman biasanya digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga memiliki fleksibilitas sehingga telah dijalankan di 13 miliar perangkat
Contoh aplikasi yang menggunakan Java adalah Netflix, Spotify, hingga Twitter. Cara kerja Java, biasanya bahasa pemrograman ditulis pada text editor. Untuk macOS, bisa menggunakan TextEdit. Dan untuk Windows, menggunakan Notepad. Setelah menulis kode pada text editor, lalu bisa menyimpan program Java yang sudah ditulis dengan format .java. Kemudian, program yang ditulis tersebut tidak dapat langsung dieksekusi, melainkan harus diterjemahkan terlebih dahulu. Java Compiler akan menerjemahkan kode tersebut menjadi sebuah file yang bernama Java Bytecode dan memiliki format .class. Setelah itu, maka program tersebut baru bisa dibaca dan dijalankan oleh Java Virtual Machine atau JVM. Lalu, ada komponen penting dalam Java. Nah, yang pertama JVM atau Java Virtual Machine yang bisa dibilang sebagai jantung dari bahasa pemrograman Java. Artinya, saat menjalankan program Java, maka JVM memiliki tugas untuk mengkonversi bytecode menjadi sebuah kode yang lebih spesifik lagi. Yang kedua, ada JDK atau Java Development Kit. Adalah komponen utama dari Java yang memberikan semua tools, binaries, executables yang dibutuhkan untuk menyusun dan mengeksekusi program Java. Yang ketiga, ada JRE atau Java Runtime Environment, merupakan implementasi dari JVM, yang mana menyediakan platform untuk melakukan eksekusi program-program Java. Fungsi Java di PC itu sendiri adalah yang pertama, mendukung native method. Bahasa yang digunakan sederhana, hanya fokus pada objek, pengamanan yang cukup ketat, bisa dipakai di sistem operasi manapun, ada fitur GUI, menggunakan sistem exception handling, adanya garbage collector, memiliki perpustakaan yang lengkap, serta yang terakhir penyempurnaan dari bahasa pemrograman C++. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febrina Konita. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu software aplikasi. Nah, apa itu software aplikasi? Jadi software aplikasi itu adalah program komputer yang didesain untuk melakukan satu pekerjaan atau suatu pekerjaan yang spesifik. Misalnya apa nih? Misalnya kita pakai Microsoft Word. Microsoft Word itu spesifikasi tugasnya untuk mengolah kata, atau Microsoft Excel yang spesifikasi tugasnya untuk mengolah angka. Itu dia pengertian dari software aplikasi. Selanjutnya, cara kerja software aplikasi. Kalau kita lihat gambar di sini, udah ada struktur software aplikasi ya. Yang pertama, komputer user atau pengguna akan berkomunikasi atau akan berinteraksi dengan aplikasi software. Aplikasi software berinteraksi atau berkomunikasi dengan sistem operasi, lalu sistem operasi akan berkomunikasi dengan perangkat keras atau perangkat output atau output device. Jadi misalkan kayak gini, kita sebagai pengguna nih pakai Microsoft Word. Nanti Microsoft Word ini akan berkomunikasi dengan operasi sistem, misalkan Windows. Jadi dari Microsoft Word ke Windows, dari Windows ke perangkat output. Next, ada tipe dan contoh software aplikasi. Software aplikasi umum yang kita udah ketahui, yang tadi juga udah disebut, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, yang kita udah tahu lah tugas-tugas mereka untuk apa. Nah, ada juga software aplikasi desktop. Jadi yang tadi disebutkan contoh umum. Nah, ternyata software aplikasi ini mempunyai berbagai macam tipe. Tipe yang kedua itu adalah software aplikasi desktop, di mana aplikasinya hanya bisa digunakan di desktop. Misalkan Foto Studio. Nah, kan Foto Studio ini cuman
Photoshop. Photoshop ini kan cuman bisa digunakan di desktop atau VLC Media Player yang hanya bisa digunakan di desktop. Misalkan VLC Media Player kan digunakan untuk menampilkan video, atau ada Adobe Acrobat yang digunakan untuk mengolah dokumen yang hanya ada pada desktop. Lalu tipe lainnya ada software aplikasi mobile. Aplikasi yang hanya bisa digunakan di mobile. Contohnya misalkan TikTok, atau Skype, atau YouTube, atau Instagram, atau WhatsApp. Sesuai dengan sistem operasi mereka, yaitu Android, aplikasi ini digunakan di mobile. Lalu juga ada software aplikasi web. Nah, web kan yang kita tahu itu untuk web kan udah kita tahu sebagai suatu aplikasi untuk menjelajah. Nah, itu disebutnya web server. Jadi kalau kita pakai Chrome, terus kita mau menjelajah, misalkan kita pengen lihat artikel, itu masuknya ke web server. Nah, kalau web aplikasi ini, jadi si website-nya itu bisa melakukan suatu pekerjaan. Misalkan Amazon, kita masuk ke website Amazon, kita di situ mau nyari-nyari barang. Makanya web Amazon ini disebut sebagai aplikasi web. Oke, segitu materi untuk software application. Kita lanjut ke hardware pemrosesan. Apa itu hardware pemrosesan? Jadi hardware pemrosesan itu adalah perangkat keras di mana dia itu memproses. Sebenarnya gampangnya kayak gitu. Kalau kita lihat di sini ada computer working flow, jadi hardware pemrosesan itu di mana dia menerima informasi, lalu memprosesnya, dan mengeluarkan informasi yang baru. Di sini juga kita bisa lihat ada motherboard, CPU, network cards, ada juga storage yang masuk ke perangkat keras pemrosesan. Lalu ada cara kerja hardware pemrosesan. Cara kerja hardware pemrosesan ini menggunakan konsep IPO, atau Input Processing Output. Jadi yang pertama itu input, atau kita menerima informasi. Lalu yang kedua proses. Nah, sebelum diproses ini, informasi yang kita miliki itu akan disimpan di storage, akan disimpan di penyimpanan. Lalu dari penyimpanan akan diproses. Nah, habis diproses itu akan menampilkan informasi yang baru atau output. Nah, itu berulang kayak gitu. Lalu apa aja contoh hardware pemrosesan? Di sini ada memory card, ada LAN card, ada prosesor, ada motherboard, ada power supply, casing, dan I/O. Oke, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Ito. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ito Firdaus dari kelompok 4 akan menjelaskan software dan hardware. Pengertian software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa jenis software antara lain sebagai berikut. 1. Software system. Software system terdiri dari 3, yakni sistem operasi, program bantu, dan bahasa pemrograman. Penjelasannya sebagai berikut. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjembatani pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang sering digunakan oleh Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Lalu ada program bantu atau utility. Program bantu merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contohnya seperti antivirus, defragmenter, format disket, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman merupakan suatu aplikasi yang berguna mengkonversi perhitungan yang bersifat matematis menjadi suatu aplikasi. Sebagai contoh bahasa pemrograman ada PHP, Java, C++, dan lain sebagainya.
Lalu software aplikasi. Software aplikasi merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk tugas perkantoran seperti pengolah kata, lembar kerja, presentasi, pengolah halaman web, hingga perangkat media player dan sebagainya. Software aplikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu pengolahan kata, berfungsi untuk melakukan pengolahan kata, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan naskah dan berbagai macam administrasi surat menyurat. Contoh aplikasinya yaitu Microsoft Word, Adobe Pro, WordPerfect, dan WordStar. Lalu penjelasan dari brainware. Istilah brainware memang tak terlalu familiar seperti software dan hardware, namun brainware adalah komponen yang penting. Sebenarnya brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai atau menggunakan mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa berjalan. Contoh brainware antara lainnya yaitu programmer, yakni orang yang membuat dan mempersiapkan program-program yang diperlukan dalam komputer. Administrator, orang yang bertugas mengolah sistem operasi dan program yang berjalan pada jaringan komputer. Lalu yang terakhir ada operator. Operator yaitu orang yang bertugas melayani dan menjalankan sistem yang berhubungan dengan perangkat komputer. Pengertian software utility. Program utility atau program layanan adalah perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk membantu mengelola dan menyesuaikan perangkat keras komputer sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi dengan melakukan satu tugas atau serangkaian tugas kecil. Utility software merupakan jenis perangkat lunak sistem yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan memelihara komputer. Sepotong tunggal dan dari perangkat lunak utilitas biasanya disebut utilitas atau alat. Utilitas perangkat lunak harus kontras dengan perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan hal-hal seperti membuat dokumen teks, bermain game, mendengarkan musik, atau surfing web. Alih-alih menyediakan jenis-jenis fungsionalitas berorientasi pengguna atau output oriented. Terdapat beberapa jenis utilitas, yakni performance system, yakni melakukan tune agar komputer bekerja dengan baik dan efisien. Lalu ada konversi berkas, melakukan konversi antar format dan berkas. Antivirus, melindungi komputer dari gangguan virus, worm, dan sekarang ini juga terdapat program-program yang menginstal dirinya secara ilegal dan menyita sumber daya sistem. Lalu yang terakhir ada alat bantu akses internet, memudahkan cara berbagai akses dari berbagai jenis layanan di internet, mengoptimalkan koneksi, dan melindungi komputer dari penyalahgunaan lewat koneksi internet. Lalu, sedangkan dilihat dari asalnya, utilitas terbagi menjadi dua, yaitu utility internal dan utility eksternal. Utility internal adalah utility yang sudah ada pada sistem operasi kita. Secara default sudah terinstall pada saat setelah sistem operasi terinstall. Yang penting dari utility internal yaitu devflag yang berfungsi untuk mengatur tata letak file-file yang rusak dan juga untuk menghapus jejak file yang tidak hilang pada saat penghapusan. Lalu penjelasan dari utility eksternal. Utility eksternal adalah utility yang bukan bawaan sistem operasi, harus menginstal terlebih dahulu. Contohnya yaitu antivirus, yaitu program untuk men-scan, menghapus, menjaga-jaga dari serangan virus, worm, dan yang lainnya. Contoh lain adalah burning CD, disk drive cleaner, multimedia, Office dan internet, web programming, dan lain-lain. Software utility terbagi menjadi beberapa kategori. Di antara lainnya ada
disk penyimpanan utilitas, fragmenters disk, DEM disk, pembersih disk, ruang disk, sudah ruang disk. Lalu ada utility program juga, ada beberapa produk ya. Di antara lainnya ada System Suite, Tune Up Utilities, Boost Speed, System Mechanic Professional, dan Disk Try Cleaner. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hardware. Hardware merupakan salah satu piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Fungsi hardware memberikan output, menerima output, menyimpan data atau informasi, mengolah data atau informasi. Jenis-jenis hardware ada beberapa, yaitu di antara lain ada perangkat masukan, input device, perangkat pemrosesan atau proses device, perangkat keluaran atau output device, perangkat penyimpanan storage unit, perangkat tambahan yaitu peripheral. Contohnya hardware. Ada satu contoh hardware input device, yaitu ada beberapa, ya di antara lainnya ada keyboard, mouse, dan scanner. Lalu ada contoh hardware process device, yaitu ada CPU, VGA, dan RAM. Lalu contoh hardware output device yaitu monitor, printer, proyektor LCD. Lalu contoh hardware storage device-nya ada yaitu hard disk, flash disk, dan optical disk. Yang terakhir contoh hardware peripheral, yakni cuma modem. Pengertian hardware penyimpanan. Hardware penyimpanan atau storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Contoh hardware storage device yaitu ada seperti yang tadi sudah saya bacakan ya, ada hard disk, flash disk, optical disk. Nah, hard disk yaitu untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain dalam komputer, hard disk saat ini ada juga yang bentuknya portable atau sering disebut dengan hard disk eksternal. Lalu flash disk. Flash disk alat untuk menyimpan data dari komputer dan memiliki konektor USB untuk menghubungkan ke komputer atau media lainnya. Biasanya flash disk digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Lalu ada optical disk. Optical disk yaitu sebuah media penyimpan data yang dapat ditulis atau dibaca oleh cahaya laser. Media penyimpan data optical disk misalnya seperti compact disk atau CD dan digital versatile disk atau DVD. Definisi perangkat penyimpanan storage device yang memiliki arti perangkat penyimpanan adalah semua jenis perangkat keras komputasi yang digunakan untuk menyimpan file dan objek data. Perangkat penyimpanan dapat menyimpan dan menyalin informasi baik untuk sementara maupun permanen. Perangkat ini bisa merupakan perangkat internal atau eksternal pada komputer, server, atau komputasi lainnya. Lalu perangkat penyimpanan juga dapat dikenal sebagai media penyimpanan atau media penyimpanan tergantung pada apakah itu dilihat sebagai discrete di alam
Misalnya hard drive versus beberapa ruang hard drive. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.